Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota kami yang pertama Dewi Rahmatul Kamila, yang kedua Femia Birta Apriliana, yang ketiga Ikhwan Nur Rois, yang keempat Imam Mutakin, yang kelima Mahesa Dwi Prasetyo Utomo, yang keenam Sinta Arfiani, yang ketujuh Umi Fadilatul Salma, yang kedelapan Yasinta Asmaul Azizah, yang kesembilan Zakiyah Qurratu Aini. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan iptek tidak lepas dari kehidupan manusia. Tidak mungkin iptek berkembang tanpa adanya manusia. Perkembangan iptek seakan-akan merupakan faktor dominan dalam perkembangan konstelasi dunia seperti sekarang. Hal ini merupakan tantangan bagi kita untuk dapat mengembalikan iptek dalam peranan pengabdian bagi kehidupan manusia, seperti upaya iptek dikembangkan, diarahkan, dan dikendalikan untuk menunjang kesejahteraan manusia. Pada bab ini, kita membaginya menjadi dua subbab. Yang pertama, pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, dan yang kedua, sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Pada subbab pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang akan disampaikan oleh Sinta Arfiani, Ikhwan Nur Rois, dan Imam Mutakin. Dan yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan disampaikan oleh Imam Mutakin dan Mahesa Dwi Prasetyo Utomo. Yang ketiga, dampak positif dan negatif iptek bagi bangsa Indonesia yang akan disampaikan oleh Umi Fadilatul Salma. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan iptek yang sangat pesat tentu membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh yang positif berarti telah disaring oleh Pancasila sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek politik, kemajuan iptek dalam bidang politik mempengaruhi negara-negara termasuk Indonesia untuk lebih terbuka mengakomodasi hak dan kepentingan rakyat. Pengaruh positif ini antara lain: 1. Perlindungan hak dan kesempatan yang terbuka untuk meningkatkan prestasi diri dalam meningkatkan kualitas kehidupan setiap manusia. 2. Tidak terjadi eksploitasi pemerintah negara terhadap rakyatnya. 3. Penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan. 4. Meningkatnya kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. 5. Permasalahan yang dihadapi satu negara akan mendapatkan tanggapan atau bantuan dari negara lain. Yang keenam, mengusahakan kesepahaman terhadap permasalahan internasional. Dari aspek ekonomi, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi, investasi, dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Pengaruh positif iptek dalam bidang ekonomi antara lain: yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadi industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut para pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran sebagai komoditi. Dari aspek sosial budaya, kehidupan sosial dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Nilai sosial juga berubah. Pada masa lalu, orang merasa bahwa menjadi pegawai negeri nilai lebih tinggi status sosialnya dibandingkan para pedagang atau pengusaha. Sekarang, menjadi pengusaha atau karyawan pabrik dianggap sebagai tenaga profesional yang mempunyai nilai status yang tinggi. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya antara lain: yang pertama, adanya emansipasi wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin
baik dalam dunia pemerintahan maupun bisnis. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri suatu bangsa, sehingga bangsa Barat tidak dapat menjajah lagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, kompetisi atau persaingan yang sehat sebagai konsekuensi globalisasi yang akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Banyaknya alat hukum atau produk dari perkembangan iptek yang membantu menegakkan hukum. 2. Penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan tangguh menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. 3. Masyarakat dengan mudah memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di suatu negara. E. Aspek pendidikan. 1. Munculnya media massa menjadikan guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. 2. Munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tetapi juga guru harus memperhatikan materi yang disampaikan. F. Aspek informasi dan komunikasi. 1. Lebih cepatnya mendapat informasi yang akurat dan terbaru dari seluruh dunia melalui internet. 2. Dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang jauh hanya dengan melalui handphone atau smartphone. 3. Mendapatkan layanan bank dengan baik dan mudah. Aspek kesehatan. 1. Ditemukannya mikroskop, sinar X, antibiotik, obat-obat bius, transplantasi, dan vaksinasi di bidang kedokteran. 2. Ditemukannya alat pengganti organ tubuh manusia yang telah rusak. 3. Ditemukannya keahlian dalam bidang operasi plastik. 4. Ditemukannya alat untuk mengolah limbah dan sampah. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. 1. Kedaulatan negara mengalami kemunduran. 2. Makin beratnya tanggung jawab pemerintah. 3. Timbulnya gelombang demokratisasi dambaan akan kebebasan. 4. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara. 5. Semakin meningkatnya nilai individu, kelompok, diktator, dan sebagainya. 6. Timbulnya unjuk rasa yang bebas. 7. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. B. Aspek ekonomi. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif manusia. 3. Terbukanya pasar bebas. 4. Apabila tidak update dengan iptek yang semakin maju, kita akan dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sangat ahli di bidangnya seperti hacker. C. Aspek sosial budaya. 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. 2. Menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan dalam setiap diri manusia. 3. Pola interaksi antar manusia yang berubah. 4. Perubahan tata nilai. 5. Adanya kesenjangan sosial. 6. Merosot dan rusaknya lingkungan alam. 7. Kekhawatiran manusia terhadap persenjataan kimia dan nuklir. 8. Berkembangnya kenakalan remaja dan kriminalitas. Iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, penyayang produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. Yang kedua, banyaknya kejahatan di dunia maya, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintahnya dapat merugikan banyak orang. E. Aspek pendidikan. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan pengetahuan bagi oknum tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, orang akan berusaha menerobos sistem ujian nasional, mencuri soal dan kunci jawaban ujian sekolah melalui teknologi, dan membuat ijazah sekolah palsu. Yang kedua, kerahasiaan alatas semakin terancam. Melalui internet, kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologis, bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologis arah langsung dari internet. F. Aspek informasi dan komunikasi. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang informasi dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kecemasan teknologi.
G. Aspek kesehatan. Kemajuan iptek memiliki pengaruh negatif dalam bidang kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, radiasi. Sejumlah penelitian yang dilakukan menunjukkan radiasi telepon genggam berakibat buruk terhadap tubuh manusia. Yang kedua, gangguan reproduksi. Sebuah penelitian yang dipublikasikan jumlah medis fertility dan sterility menguji penggunaan handphone oleh 361 pria pada sebuah klinik kesuburan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin serius seorang pria menggunakan handphone, semakin Anda jumlah, kualitas dan ketahanan dan produksinya. 3. Tumor mulut. Penggunaan handphone dalam waktu lama dan tindakan meningkatkan risiko tumor sekitar 50% dibandingkan mereka yang sama sekali tidak menggunakan handphone. Studi baru yang dilakukan oleh ilmuwan yang hasil penelitiannya semua di American Journal of Epidemiology menyatakan bahwa setidaknya 402 orang mengalami tumor mulut dalam kondisi sedang, sementara 56 lainnya masuk kategori kanker ganas. Penelitian ini melibatkan 1.266 pengguna handphone. Mereka yang menggunakan handphone lebih dari normal, gunakan film waktu lama, dan perlu berkelanjutan. Risiko mengembangkan tumor parotit kelenjar liur yang terletak di mulut dengan posisi dekat telinga. Kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari karena kemajuan teknologi berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Nah, kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif iptek bagi bangsa Indonesia. Dampak positif. 1. Memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, seperti kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Contohnya saja seperti kegiatan pertanian, yang dahulunya membajak sawah dengan kerbau atau sapi, sekarang bisa menggunakan mesin yang lebih canggih, cepat, dan efisien. 2. Mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Tanpa informasi, kita akan serba ketinggalan. Sekarang saja, setiap orang mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Hal ini masih berkaitan dengan meluasnya berbagai informasi, di mana semakin kita banyak mengetahui informasi, semakin banyak pula kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. 4. Kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi. Komunikasi yang dulunya masih menggunakan surat, sekarang dipermudah dengan menggunakan handphone. Transportasi yang dulunya masih menggunakan delman, becak, sepeda, sekarang dipermudah dengan menggunakan mobil, motor, pesawat terbang, dan kapal. 5. Meningkatnya perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Hal ini berpotensi untuk mendorong penanaman modal asing dan meningkatkan kesempatan kerja. 6. Meluasnya pasar untuk produk dalam negeri. Semakin ekonomi meningkat, maka akan lebih banyak pasar internasional yang terbuka, sehingga akan banyak diproduksi produk-produk dalam negeri, lalu dijual di pasar internasional yang terbuka. 7. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 8. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 9. Pemikiran masyarakat akan semakin maju dan berkembang. Masa iptek aja maju dan berkembang, masyarakatnya harus maju dan berkembang juga dong. 10. Segala sesuatu akan mudah terselesaikan secara tepat waktu dengan penggunaan iptek. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia. 1. Menciptakan kebijakan-kebijakan iptek yang segaris lurus dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat. 2. Keterlibatan pihak swasta, khususnya anggaran-anggaran penelitian dan pengembangan. 3. Merangsang peneliti untuk lebih giat dan aktif melakukan penelitian dan pengembangan iptek. 4. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri yang masih rendah. Dampak negatif.
mempengaruhi pola berpikir. Ternyata perkembangan iptek tidak hanya berdampak pada pola berpikir anak, tetapi juga pola berpikir orang dewasa dan orang tua. Terlebih lagi, setiap hari masyarakat disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. Hilangnya budaya tradisional. Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mall, perhotelan, dan swalayan, mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan dalam perdagangan yang dahulu lebih dikenal pasar tradisional, sekarang lebih dikenal dengan pasar modern. Banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Semakin kemajuan iptek, mereka akan semakin membutuhkan berbagai industri-industri, sehingga lahan-lahan yang dulunya hutan sekarang berubah menjadi industri. Akibatnya, karena tidak ada yang menampung air saat hujan, akan menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, serta polusi. 4. Gaya hidup bebas, narkoba, dan kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Sikap egoisme dan individualisme. Karena semakin banyak yang suka main handphone, mereka akan bersikap individualisme dan sosialnya sangat kurang. Yang ke-6, budaya konsumtif. Yang ke-7, lunturnya sikap gotong royong. 8. Masyarakat menjadi malas karena segala aktivitasnya mengandalkan teknologi, tidak seperti dahulu yang masih manual. 9. Timbulnya kejahatan karena perkembangan iptek yang sangat pesat. 10. Membanjirnya produk-produk luar negeri. Pada sebab sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek yang akan disampaikan oleh Yasinta Asmaul Azizah. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh iptek yang akan disampaikan oleh Zakia Qurratu Aini. Dan yang ketiga, sikap dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek yang akan disampaikan oleh Dewi Rahmatul Kamila serta Femia Birta Apriliana. B. Sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. A. Memperhatikan etika pengembangan iptek. Iptek itu penting, tetapi pengembangannya harus memperhatikan etika. Sikap ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengembangan iptek. B. Memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek adalah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dalam proses pengembangan iptek yang sedang dikembangkan jangan sampai menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, pencemaran yang berakibatkan kerusakan ekosistem. C. Memperhatikan nilai guna iptek. Sikap bertanggung jawab dalam pengembangan iptek bisa ditunjukkan dengan memperhatikan kegunaan iptek terhadap kemaslahatan masyarakat untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, pengembangan iptek harus terarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Ciri-ciri iptek yang memiliki nilai guna antara lain: 1. Bisa meringankan masalah manusia. 2. Bisa menjadikan sesuatu lebih efektif dan efisien. 3. Dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 4. Dapat membantu manusia mencapai kemakmuran. 5. Dapat menciptakan rasa aman bagi manusia. D. Meminimalisir dampak negatif iptek. Sikap penting lain yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan iptek adalah dampak negatif dari iptek itu sendiri. Para pengembang sebisa mungkin harus meminimalisir, bahkan kalau bisa menghilangkan segala dampak negatif yang meringankan pengembangan iptek. Sikap ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam proses pengembangan iptek. E. Memperhatikan nilai-nilai budaya. Iptek adalah produk budaya manusia, maka sudah seharusnya pengembangan iptek juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya. Dengan kata lain, terjadi hubungan timbal balik, nilai budaya mempengaruhi dan iptek mempengaruhi nilai-nilai budaya. Maka sudah seharusnya proses pengembangan iptek jangan sampai melanggar nilai-nilai budaya.
F. Memperhatikan nilai-nilai agama. Salah satu sikap yang juga harus diperhatikan dalam proses pengembangan IPTEK adalah memperhatikan nilai-nilai agama. IPTEK memang penting bagi pembangunan untuk menuju pada tingkat kesejahteraan umat manusia. Tetapi tanpa memperhatikan nilai-nilai agama akan muncul suatu pemujaan terhadap IPTEK. Selain itu, pengembangan IPTEK yang tidak memperhatikan agama ditakutkan akan menabrak nilai-nilai suci yang diajarkan oleh agama. Pedoman bangsa Indonesia dalam menggunakan IPTEK secara tanggung jawab adalah 1. Pancasila sebagai landasan ideal. Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat, kekayaan alam dan sumber daya alam, bahkan kecanggihan teknologi juga anugerah Tuhan yang Maha Esa. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Nilai-nilai yang dipergunakan untuk mendayagunakan kemajuan IPTEK agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut. 1. Penerapan IPTEK harus dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, maupun dampak politis. 2. Pembangunan IPTEK memberikan solusi strategis dan jangka panjang, tetapi taktis di masa kini, tidak bersikap sektoral dan tidak hanya memberikan implikasi terbatas. 3. Berorientasi pada segala sesuatu yang baru dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya untuk memproduksi inovasi baru dalam upaya inovatif untuk meningkatkan produktivitas. 4. Keseluruhan tahapan pengembangan IPTEK mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan aplikasi pada bangsa harus baik yang terbaik untuk berusaha menuju yang terbaik. Sikap selektif terhadap pengaruh IPTEK. Sikap selektif dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mengandung makna mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin diperoleh, menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku dan hukum agama kita, mengubah cara pandang kita supaya peduli akan kemajuan teknologi informasi dan dampak yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK dapat ditekan secara maksimal. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing yang masuk sebagai berikut. A. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. B. Setia dan mengamalkan Pancasila. C. Mengembangkan sifat kekeluargaan dan kegotong royongan. D. Menggali dan mengembangkan seni budaya dan norma yang baik dan berlaku dalam masyarakat. Sikap selektif yang perlu diterapkan untuk menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK dalam berbagai bidang sebagai berikut. A. Sikap selektif dalam bidang politik. Sikap selektif bangsa Indonesia dalam bidang politik ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas terutama AFTA, APEC, WTO. 2. Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana penerapannya. 3. Menegaskan arah politik luar negeri yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan negara. 4. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang. B. Sikap selektif dalam bidang ekonomi. Sikap selektif bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi. 3. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional. 4. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. C. Sikap selektif dalam bidang sosial dan budaya. Sikap selektif bangsa Indonesia dalam bidang sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional. 2.
memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. 3. Melindungi seluruh generasi muda dari bahaya destruktif. D. Sikap selektif dalam bidang agama. Sikap selektif bangsa Indonesia dalam bidang agama sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan peran serta dan fungsi lembaga keagamaan. 2. Ikut serta mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan. 3. Memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Memperkukuh jati diri kepribadian bangsa. Sikap dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemajuan iptek merupakan hal yang harus dihadapi bila bangsa Indonesia ingin tetap hidup sebagai bangsa yang berdaulat di dunia. Cara untuk menghadapi kemajuan iptek yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang optimal, bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat bersaing di kancah dunia internasional. 2. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Globalisasi membuat budaya antar bangsa saling memengaruhi. Nilai-nilai keimanan dan moralitas itulah yang mampu mengatasi pengaruh negatif iptek. Di era globalisasi ini, moralitas bangsa cenderung menurun kualitasnya. Salah satu solusinya adalah melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 3. Mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan antar bangsa. Era modern sekarang ini, antara satu negara dan negara lainnya, baik dalam bentuk kerjasama maupun persaingan global, pemerintah Indonesia harus berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antar bangsa. Upaya pemerintahan tersebut harus selalu didorong dan didukung oleh setiap warga negaranya. 4. Mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mendesak negara maju agar memberikan dana perbaikan lingkungan hidup. Negara maju sangat diuntungkan dengan adanya globalisasi, sebab mereka memiliki perusahaan transnasional. Aktivitas perusahaan tersebut membuat lingkungan hidup menjadi rusak oleh pencemaran limbah pabrik. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya negara-negara maju menyisihkan uang guna mendanai upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan. Tindakan ini sangat pantas diambil oleh Indonesia karena banyak sekali hutan yang dijadikan perindustrian. Lahan hijau pun semakin sulit ditemukan di daerah perindustrian. Untuk memulihkan keadaan, Indonesia butuh dana dari perusahaan asing tersebut. Sikap dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Yang kelima, meningkatkan jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya suatu globalisasi menjadi tantangan yang berat bagi negara berkembang yang belum maju dan kuat. Negara yang masyarakatnya tidak mempunyai jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang kuat akan dengan mudah dipengaruhi oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, sehingga setiap warga negara Indonesia tidak akan mudah terpengaruh oleh kemajuan iptek. Cara meningkatkan jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, yang pertama menerapkan berbagai nilai dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bangga akan keberagaman budaya. Yang ketiga, gotong royong serta membantu sesama. Selanjutnya, sikap dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Yang keenam, melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah. Globalisasi membuat budaya luar dapat dengan mudah kita ketahui. Pengetahuan akan budaya luar terkadang membuat masyarakat lebih menyukainya daripada budaya daerah sendiri. Namun, kita harus tetap melestarikan kebudayaan sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita punah begitu saja seiring dengan waktu. Sikap-sikap yang dapat dilakukan dalam menghadapi pengaruh positif kemajuan iptek sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, memilih acara televisi yang baik dan mendukung proses pembelajaran diri. Yang ketiga, memanfaatkan alat komunikasi sebaik-baiknya, jadi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Sikap-sikap yang dapat dilakukan dalam menghadapi pengaruh negatif kemajuan iptek sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mempertimbangkan setiap perbuatan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.